Di video kali ini, kita akan fokus belajar mengenai cara menggambar block flow diagram dan proses flow diagram. Dengan saya, Hendy Wicaksono, dosen Teknik Elektro Universitas Surabaya. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai tujuan dari automations, keuntungan dari automation, dan hardware atau software yang diperlukan untuk automations. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai proses dan variabel, input variabel, control variabel, set point, manipulated variable, dan error. Kemudian kita juga sudah belajar tentang controller dan final control element yang isinya terdiri dari persamaan matematis, kemudian closed loop control, dan control valve itu sendiri. Di video kali ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama proses diagram, kedua bagaimana menggambar block flow diagram, ketiga menggambar proses flow diagram, keempat melengkapi proses flow diagram dengan simbol tagging and numbering. Proses flow diagram dimulai dengan membuat block flow diagram atau BFD. Kemudian kita membuat proses flow diagram atau PFD. Dilanjutkan dengan membuat piping and instrumentation diagram. Block flow diagram atau BFD adalah flow diagram paling sederhana. Desain proses dimulai dengan blok diagram yang hanya memuat aliran input dan output. Input-output diagram tidak detail dan banyak berguna hanya pada tahap awal proses pembuatan. Aliran raw material dan produk dimasukkan pada block flow diagram. Pada gambar di samping kanan, raw material adalah natural gas. Kemudian untuk produk, hasilnya adalah H2 dan CO2. Proses-proses dideskripsikan pada BFD, kemudian dipisah-pisah menjadi fungsi-fungsi dasar, seperti reaction and separation section. Dapat dilihat 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 section. Terdapat juga identifikasi, recycle stream, dan additional unit operation untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Contoh di sini adalah recycle stream adalah off gas. Kemudian contoh berikutnya adalah BFD untuk produksi bensin, di mana raw material ada 2, toluen, hidrogen. Kemudian produknya hanya 1, yaitu bensin itu sendiri. Ada 3 proses sections, reaktor, gas reactor, dan mixing. Kemudian recycle or additional stream ada 1, yaitu mixed gas. Contoh berikutnya adalah produksi ethane from ethanol. Deskripsi dari proses kimia bisa dibaca di slide. Nah, di sini etanol masuk pada reaktor pertama dengan katalisator asam sulfur untuk memproduksi etilen. Namun etilen di sini bercampur dengan H2O sehingga diperlukan proses pemisahan pada distillation column sehingga menghasilkan etilen, kemudian dikondensit dengan kondensator air dingin untuk menghasilkan cairan etilen. Kemudian dari cairan etilen ini masuk ke reaktor 2 dengan bantuan katalisator nikel sehingga menghasilkan eten. Berikutnya adalah produksi cairan amonia. Di sini kita bisa lihat cairan amonia masuk pada bottom stream. Kemudian air masuk pada upper stream. Terdapat 2 output dari absorber, yaitu yang pertama yang bagian atas akan keluar insoluble amonia dan amonia campur dengan air. Kemudian masuk kepada pemisahan sehingga keluarlah gas amonia. Dari gas amonia ini didinginkan sehingga menghasilkan cairan amonia. Jadi pada BFD ini sudah lengkap. Ada raw material, water dan amonia air, kemudian sisa produksi,
ada produk terakhir, kemudian dipisah dengan beberapa section. Di sini menggunakan 3 section. Selanjutnya adalah proses flow diagram atau PFD. Semua informasi yang harus dimasukkan pada PFD yang pertama adalah flow rate, kemudian komposisi streams, lalu operating condition seperti tekanan, suhu, dan konsentrasi, lalu adanya penambahan atau pengurangan panas pada equipment khusus, kemudian ada flow of utilities seperti stream, cooling water, hot oil, lalu ada major equipment symbol, names, and identification. Lalu dilanjutkan mungkin ada penambahan informasi yang spesifik seperti safety precaution, sequence of flow. Berikut adalah elemen-elemen dari proses flow diagram. Yang pertama, major pieces of equipment. Yang kedua, utility streams. Yang ketiga, process flow streams. Dan yang keempat adalah basic control loops. Yang pertama adalah equipment utama. Seperti pump dan valve harus mempunyai deskripsi nama dan nomor yang unik. Kemudian utility streams berisikan steam lines, compressed air lines, atau electricity. PFD akan terdiri dari beberapa simbol yang harus kita ikuti sesuai dengan proses yang diinginkan. Yang pertama seperti heat exchanger, lalu ada water cooler, steam heater, cooling coil, kemudian ada heater coil, ada centrifugal pump, turbine, dan pressure gauge. Ada juga stripper, ini adalah separator unit yang digunakan untuk liquid mixture into gas. Lalu ada juga absorber. Absorber ini adalah separator untuk mengekstrak mixture gas menuju liquid. Ada lagi distillation column. Nah, ini adalah separator untuk mengubah liquid menjadi komponen-komponen lainnya. Kemudian ada liquid mixer. Ini proses unit yang digunakan untuk mixing beberapa komponen. Lalu reaction chamber. Reaction chamber ini tempat untuk melakukan proses kimia. Ada juga horizontal tank or cylinder untuk menyimpan cairan atau gas. Lalu ada juga boiler untuk memanas. Ada juga centrifuge. Berikutnya adalah valve-valve yang digunakan. Ada beberapa model valve yang bisa digunakan. Kembali lagi seperti contoh sebelumnya yang di BFD, kita coba membuat PFD dari contoh yang sama yang digunakan pada BFD. Jadi untuk PFD kita harus tambahkan prosesnya berada di mixing. Misalkan di sini adalah untuk mencampur antara etanol dengan asam sulfur, maka kita bisa pakai mixing atau reaktor R100. Kemudian ketika keluar membutuhkan namanya valve, maka kita beri valve. Oke, seperti itu. Jadi kita harus memasukkan beberapa simbol-simbol, tidak hanya sekedar blok-blok saja. Berikutnya produksi cairan amonia. Kali ini saya tidak mendetailkan proses PFD-nya, namun tugas kalian untuk melengkapi dan kita diskusikan dalam kelas mengenai simbol-simbol PFD yang digunakan. Berikutnya adalah proses unit tagging and numbering untuk PFD. Tadi kita harus memberi deskripsi nama untuk equipment dan memberi numbering yang unik. Untuk kompresor atau turbin kita beri simbol C. Untuk heat exchanger kita beri E, fired heater H, pump P, kemudian reaktor R, tower T, storage tank TK, vessel V, huruf A atau B mengidentifikasi parallel unit atau backup unit. Contoh untuk huruf A dan B. Pada PFD kita bisa tulis seperti ini. P100, pump 100, A, garis miring B.
Untuk di real plan, kita berarti mendesain P100A, ada P100B. Jadi ini paralel untuk backup ya, atau cadangan. Jika A rusak, maka bisa punya B. Dan sebaliknya. Berikutnya adalah proses flow stream. Proses flow stream identifikasi menggunakan nomor, kondisi proses, dan komposisi kimia. Stream numbering dan drawing. Penomoran dari kiri ke kanan. Dan untuk menggambar garis horizontal lebih dominan. Jadi, sebelah kiri yang standar format yang digunakan. Bisa dilihat penambahan numbering flow stream. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelumnya tidak ada. Hanya ada cuma R100 lalu P100. Karena ini flow streamnya, maka diberi nomor 2. Kemudian dari pump menuju valve ada juga flow stream, maka diberi nomor 3. Jadi dari kiri 1 lalu sampai ke kanan 10. Nah, dikarenakan diagram cukup kecil, tidak semua stream information bisa dimasukkan. Beberapa informasi penting yang bisa dimasukkan untuk terkait dengan reaktor dan tower. Misalkan flag yang digunakan lalu full stream data. Nah, contohnya seperti ini, 24 pressure. Kemudian simbol kotak untuk temperatur. Jika ada 600 dan 24 seperti ini, maka ini mengindikasikan ada informasi tentang suhu dan tekanan bersamaan. Misalkan di flow stream 4, dia cuma ada simbol pressure, tekanan. Berarti dia hanya memunculkan parameter tekanan. Misalkan di flow stream 8, dia memunculkan temperatur, berarti hanya temperatur saja. Nah, contohnya dilihat dari gambar merah, untuk flow stream 1 ada 25-28, berarti suhunya 25 dengan pressure-nya 28. Kemudian di sini ada 38, berarti suhunya 38 tanpa ada pressure atau tekanan. Kemudian di flow stream 3 dia ada tekanan. Ada temperatur 35 dan tekanan 31,0. Berarti di sini temperaturnya tetap, ada perubahan tekanan. Stream information atau full stream data bisa dibuat menggunakan tabel terpisah seperti ini, atau langsung biasanya digunakan di dalam PFD-nya. Jadi secara detail 1, 25 dengan 28. Seperti ini 25 dan 28. Ada informasi lagi mass flow 10.3 dan mole flow 108. Nah, tidak semua informasi bisa dimasukkan di sini. Jadi hanya parameter penting seperti temperatur dan tekanan. Flow stream 2 ada 35 suhu, temperatur, derajat Celcius dan 32.2 sebagai tekanannya. Kemudian nomor 10 kita bisa lihat di sini ada flow stream pressure dan tekanan, cuma tidak digambar secara keseluruhan. Karena mungkin datanya tidak terlalu dibutuhkan. Baik, itu saja untuk pembahasan tentang block flow diagram dan proses flow diagram. Terima kasih dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.